Selamat bergabung di program mata kuliah penyuluhan dan komunikasi program studi agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Pada kesempatan perdana, saya akan mengenalkan tentang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa tim dosen dan saya adalah salah satu tim pengampu dalam mata kuliah ini. Mata kuliah penyuluhan dan komunikasi fokus pada penyuluhan dan komunikasi pertanian yang membahas beberapa hal. 1. Penyuluhan dan komunikasi dalam pembangunan pertanian. 2. Penyuluhan sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat pertanian. 3. Dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian. 4. Karakteristik penyuluhan pertanian. 5. Metode penyuluhan pertanian. 6. Paradigma baru penyuluhan pertanian. 7. Model penyuluhan yang pernah dilaksanakan di Indonesia. 8. Masalah penyuluhan pertanian. Ada modul praktikum juga, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan penyuluhan agribisnis. Materi kuliah ini diperoleh dari beberapa pertemuan, akan disajikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Di dalam pertemuan ke-8 kita akan lakukan ujian tengah semester, adapun ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Baik, kita masuk ke materi awal dari mata kuliah ini, topik tentang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan manfaat mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hasil pembelajaran yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu mendeskripsikan latar belakang mengapa perlu mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian, agar mahasiswa mampu menyebutkan tujuan mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian, dan agar mahasiswa dapat menyebutkan manfaat mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian. Sekarang mengapa mahasiswa kita perlu belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian, khususnya mahasiswa agribisnis di Fakultas Pertanian? Pertanian merupakan pilar ekonomi bangsa dan mahasiswa adalah generasi muda yang diharapkan dapat menjadi bagian dari penegak pilar-pilar ekonomi bangsa. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pedomani. Misalnya masyarakat pertanian harus makin maju dan mampu adaptif dalam kondisi apapun juga. Dan di sini kita lihat bahwa penyuluhan adalah salah satu bentuk pendidikan yang diharapkan dapat memperkokoh pilar-pilar kemajuan bangsa. Penyuluhan merupakan salah satu upaya pendidikan yang dapat diterapkan di masyarakat pertanian, dan mahasiswa pertanian, khususnya mahasiswa agribisnis, diharapkan dapat berperan. Untuk itu, mahasiswa perlu belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Tujuan belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian adalah agar mahasiswa memiliki bekal dan mahasiswa juga paham bahwa kualitas sumber daya masyarakat pertanian perlu ditingkatkan, dan mahasiswa juga perlu tahu bahwa penyuluhan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang bisa berhubungan langsung dengan berbagai macam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pertanian. Manfaat belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian adalah sebagai berikut. Mengetahui pentingnya penyuluhan dan komunikasi yang efektif dalam pembangunan pertanian. Jadi diharapkan mahasiswa ini kelak dapat memberikan sumbangan yang sangat penting di dalam pendidikan bangsa melalui penyuluhan pertanian. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan manfaat di dalam hal dasar-dasar komunikasi. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui siapa saja yang berperan, metode yang akan digunakan, paradigma yang akan diberikan di dalam penyuluhan pertanian. Ini adalah paradigma baru yang berbasis agribisnis. Baik, di dalam akhir pertemuan ini ada 3 pertanyaan yang terangkum dalam kuis materi kuliah ini, agar dijawab dengan baik dan sempurna sehingga kompetensi yang diharapkan bisa tercapai.
Pertanyaan pertama, mengapa perlu mempelajari penyuluhan dan komunikasi pertanian? Pertanyaan kedua, apa tujuan belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian? Pertanyaan ketiga, apa manfaat mempelajari penyuluhan dan komunikasi pertanian? Dijawab dengan baik dan segera dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagai penutup, saya akan sampaikan bahwa topik ini memberi harapan kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi bisa tercapai. Dengan belajar pengantar penyuluhan dan komunikasi pertanian, diharapkan mahasiswa telah mampu mendeskripsikan latar belakang mengapa perlu belajar topik penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mahasiswa dapat menyebutkan tujuan mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mahasiswa telah dapat menyebutkan manfaat mempelajari topik penyuluhan dan komunikasi pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses.